Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pimpinan dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara kirim kepada saya. Tapi sebelumnya, untuk saudara yang baru kali ini bertemu dengan YouTube saya ini, channel saya ini, atau saudara yang sudah pernah datang tapi belum melakukan, yaitu tolong untuk subscribe supaya makin berkembang program kita ini. Dan juga tolong untuk klik like-nya, serta untuk share video ini kepada teman-teman saudara sebanyak-banyaknya. Dan kalau saudara merasa terinspirasi atau merasa mendapatkan manfaat dari melihat video-video ini, dan saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui akun bank yang ada di bawah ini dari Bank Mandiri yang ada. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan kita. Pertanyaan datang dari saudari Maria Siregar. Pertanyaannya adalah, Salam Aleichem Romo Haji, Salam Aleichem, Waalaikumsalam. Romo izin mau tanya, apakah Lucifer itu termasuk dalam tatanan malaikat pemuji? Serafim zaman dulu. Mohon simak video berikut Romo dan mohon penjelasannya. Baik. Sebenarnya pendapat bahwa Lucifer itu adalah pimpinan dari paduan surgawi itu diambil dari Yehezkiel 28 ayat 18, di mana di situ dibicarakan mengenai raja dari Tirus yang adalah gambaran dari Lucifer sebelum jatuh ke dalam dosa. Dan ini dikatakan bahwa dari ayat ini ditafsirkan bahwa Lucifer itu pimpinan dari paduan suara para malaikat di surga. Ya, untuk melihat itu, marilah kita bahas ini. Coba kita baca dari Yehezkiel pasal 1. Yehezkiel pasal 28 ayat 1 dan 11. Tolong bacakan. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 11. Kepadaku, dan ayat 2. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, Aku adalah Allah, aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Jadi Raja Tirus ini digambarkan sebagai sosok yang sangat sombong, sebagai sosok yang menyamakan dirinya dengan Allah, tapi dikatakan itu hanya manusia. Mungkin saja manusia Raja Tirus ini di belakangnya adalah menyuarakan suara makhluk yang tak kasat mata, yaitu iblis sendiri atau Lucifer, karena dikatakan di dalam ayat 3, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Jadi dia sangat berhikmat. Terus tiada rahasia yang dia mengetahui segala rahasia yang terlindung bagimu. Ya. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Nah, dan kita baca juga langsung aja pada pasal ayat 12. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Nah, akhirnya Raja Tirus yang sombong ini dinyatakan akan dinyanyikan dalam bentuk ratapan oleh Nabi Yehezkiel. Kenapa? Teruskan. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Nah, jadi makhluk ini makhluk yang sangat berhikmat, sangat sempurna, hampir-hampir menyerupai Allah kelihatannya.
dan maha indah, sangat indah sekali. Di mana tempatnya? Ayat 13. Engkau di Taman Eden, Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. yaitu Taman Eden sebelum kejatuhan Adam, yang tepatnya di Taman Firdaus. Dan pada waktu Lucifer ini jatuh, akhirnya Adam diciptakan, Taman Eden itu diturunkan ke bumi, sehingga menjadi tempatnya Adam. Nah, di situ si Lucifer tidak suka dengan itu, akhirnya Adam diseret untuk jatuh bersama-sama dengan dia, sehingga Taman Eden itu yang memang sifatnya rohani, surgawi, hilang dari atas bumi ini. Ya. Terus apa katanya? Engkau di Taman Eden, Yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, iapis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari di penciptaan. sini masalahnya di situ, ya. Masalahnya tempat tatahannya terbuat dari emas, ya. Dan dia disebut sebagai kerub yang melindungi. Coba kita baca dari ayat yang ke-14. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Ya, kalau dia jadi di sini dikatakan bahwa dia adalah kerub yang berjaga, kerub yang diurapi, bukan sebagai pemimpin dari para ahli musik di surga. Ya toh? Lalu Raja Tirus ini dilemparkan ke bumi, tetapi tidak dikatakan dia dilemparkan. Jadi dari sini sebenarnya tidak ada cara apapun untuk mengambil kesimpulan bahwa seorang malaikat makhluk roh menjadi pemimpin dari paduan suara di surga atau ahli musik di surga dari ayat-ayat ini. Dia dilemparkan dari tempatnya di mana dia ada, yaitu pada di masa yang lalu, yaitulah kejatuhan iblis. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, iblis mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam surgawi berkumpul malaikat itu sampai zamannya Kristus. Karena pada waktu di dalam Ayub 1 ayat 6 dia menyelinap ketika para malaikat menghadap Allah. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ya, itu maksudnya malaikat ini. Terus? Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Pada waktu itu sebelum Kristus datang, dia masih mempunyai akses untuk datang, meskipun dia telah jatuh, telah dibuang, tapi bukan penduduk dari alam surgawi. Dia dikeluarkan, tapi dia masih bisa datang. Ya, Zakaria 3 ayat 1. Lalu kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Jadi iblis datang di situ. Hanya pada waktu kebangkitan kematian dan kebangkitan Kristus saja, maka iblis ini telah dikalahkan. Coba kita baca di dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, ia ia memusnahkan dia, ia memenangkan dia,
yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi pada waktu Kristus dikuburkan, berada dalam kuburan, dia bertarung dengan iblis ini yang berkuasa atas alam maut. Dan waktu itulah dia dikalahkan, dan waktu itulah dia tidak punya akses lagi untuk menyelinap di alam surgawi, ya. Jadi kalau begitu tidak ada dalam cerita itu bahwa dia menjadi pemimpin surgawi. Hanya memang ada orang-orang tertentu yang menafsirkan Yehezkiel 28 ayat yang ke-13 yang terakhir ini, tempat tataannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Nah, tempat tataannya diperbuat dari emas itu ada suatu kata-kata Ibrani yang sangat sulit, yang sebagian penafsir menafsirkan itu sebagai terbang, perbana, dan trompet. Nah, itu ditafsirkan semacam itu. Tapi kalau kita lihat secara nyata, bahkan dalam Alkitab Bahasa Indonesia di sini tidak diterjemahkan seperti itu. Coba kita lihat dalam terjemahan King James coba atau di dalam New King James dari Orthodox Study Bible, mana itu? Ini. Ya, itu coba kamu buka di dalam Yehezkiel. Coba cara mau bukakan. Yehezkiel pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-13. Ya, bahkan di sini pun tidak ada diterjemahkan begitu. Septuaginta ini dari Septuaginta, di mana dikatakan ayat 13, you were the luxury of the paradise of God. Engkau kemewahan daripada firdusnya Allah. Adorned with every good stone, dihiasi dengan batu-batu yang baik, sardius, topaz, emerald, and diamond, sapphire, jasper, silver, and gold. Stone of Liguria, batu dari Liguria, agate, and amethyst, chrysolite, beryl, and onyx. Itulah nama-nama batu-batu permata yang indah, ya, menggambarkan keindahan alam sana. You filled your treasuries and your storehouse with gold. Engkau memenuhi perbendaraanmu dan rumah penyimpananmu dengan emas pada saat kamu diciptakan. Padahal di sini di ayat ini ayat ini yang akhirnya ditafsirkan sebagai rebana dan trompet tadi. Padahal di situ tidak ada di situ. Terjemahnya adalah emas gitu. Jadi kalau begitu, dari sini kalau ada tafsiran seperti itu bahwa dari kata-kata yang kelihatannya diterjemahkan sebagai trompet dan rebana itu tadi, itu masih hanya duga-dugaan, bukan sesuatu yang pasti. Jadi dari faktanya sendiri yang kita lihat di dalam Alkitab ini dan dalam banyak macam tafsiran, kata Ibrani yang sulit itu tidak diterjemahkan sebagai rebana ataupun trompet. Jadi kalau gitu tidak ada landasan yang kuat untuk mengatakan bahwa Lucifer itu adalah pimpinan dari paduan suara di surga atau pemimpin dari pemusik di surga. Ya. Saya kira itu yang dapat saya berikan. Kiranya Tuhan memberkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.